Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu, enggak ada. Apa? Kedatangan hari ini kepada Oh ya, ya seperti juga Anda ketahui saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Rusuri dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Dan pertama juga ini sebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan itu. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya. Bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Dan saya sekali lagi tidak melakukan itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun, ya saya laporkan ke polisi karena nama baik saya. Tapi kalau dari Pak Risman sudah membantah Pak kalau itu ternyata hasil editing dari AI, tanggapan Bapak? Wah, saya tidak tahu itu. Ya, tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukannya bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu, enggak ada artinya itu untuk saya. Pak, tapi kalau RS sendiri sudah minta maaf sendiri? Tidak. Komunikasi? Tidak. Saya tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu. Pak sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak? Tidak. Ini kan masalah saya. Martabat saya yang dilecehkan. Dan saya tidak pernah punya sifat itu, menggertik orang dari belakang. Tidak. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka atau tidak benar. Masa saya bayar orang untuk? Enggak lah. Cukup. Ya. Pak, untuk barang bukti? Nah, itu aja. Termasuk juga yang mengedarkan itu berita. Pak, untuk barang bukti, Pak, terakhir Pak, untuk barang bukti yang... Oh, ada dong. Ya rekaman macam-macam di TV kan itu direkam semua karena rekamannya tertulis. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja supaya ini habis waktu kita.
Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan. Tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV. Itu sifat nasional kita itu terganggu dengan cara itu. Jadi tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat selesai. Kan? Tinggal dikasih lihat masyarakat saja, selesai. Dan saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu. Karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah, itu yang kita harapkan penyelesaian. Selesailah bulan ini dengan menunjukkan ini jasa saya. Selesai lah itu persoalan. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden dan tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil ini. Ya, setuju kan? Ya. Ah, ya. Udah. Terima kasih ya. Pak izin foto Pak. Bentar foto-foto guys. Dapat kelihatan. Sudah. Ya. Izin Pak, terkait kedatangan hari ini itu seperti apa nih Pak? Untuk apa Pak? Apa? Kedatangan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bukan tokoh politik pertama yang namanya diseret dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Sebelumnya muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Akun anonim di media sosial menyebut SBY ikut bermain dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat meradang dan langsung polisikan 4 akun tersebut. Tak lama muncul 3 nama lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Puan Maharani, hingga Rizik Syihab. Sebuah kanal YouTube menyebut ketiganya berada di balik penyebaran isu ijazah Jokowi. Belakangan kanal YouTube itu raib. Jokowi tanggapi santai, mengaku tidak ingin menuduh siapapun. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Jokowi mungkin lupa sebelumnya ia sendiri yang menuduh ada orang besar di balik isu ijazah miliknya. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada Tuduhan Jokowi akhirnya timbulkan spekulasi publik hingga memunculkan berbagai nama besar. Namun bak lempar batu sembunyi tangan, hingga kini mantan gubernur Jakarta itu tidak juga menyebut siapa orang. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.